Yang pertama ada current working capital. Nah, apa itu current working capital? Current working capital adalah modal kerja bersih, dalam artian perbedaan antara jumlah aset perusahaan dengan liabilitas dalam periode waktu saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan komponen yang sangat penting dalam membangun sebuah usaha. Ya, dalam jurnal ini kita bisa lihat current working capitalnya, yaitu current ratio sama dengan current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilitas. Current ratio yaitu 36.970.280 dibagi dengan 28.367.905, itu sama dengan 1,3. Yang kedua yaitu ada Asset ratio. Asset ratio juga dikenal sebagai rasio cepat, adalah rasio likuiditas yang mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, asset ratio adalah ukuran seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek saat ini. Nah, dalam jurnal ini juga kita bisa melihat asset ratio-nya ada dengan rumus, yaitu asset ratio sama dengan quick asset atau aset cepat dibagi dengan current liabilitas atau kewajiban lancar. Asset ratio yaitu 14.890.518 dibagi dengan 28.367.905, dengan hasilnya yaitu kita dapat 0,5. Yang ketiga yaitu ada receivable turnover atau RTO, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, di sini kita lihat yaitu cara menghitungnya. Rumus receivable turnover. Account receivable turnover sama dengan sales account dibagi dengan average account receivable. Dan di sebelahnya itu laporan keuangan dari perusahaan. Kita bisa lihat di sini di 2021 yang hasilnya 1.421.517, yaitu karena kredit uang muka, maka juga jaminannya. Dan piutang plasma untuk pengembangan itu ada 1.524.129. Dan di 2019 juga kita bisa lihat di sini ada nilainya 633.227, 157.728 dibagi menjadi 0,43. Sama dengan yaitu hasil dari 2021 ditambahkan dengan hasil dari 2019, itu 0,93 ditambah dengan 0,43, dengan hasilnya yaitu 1,36. Rasio yang keempat yaitu jumlah hari penjumlahan dalam piutang usaha. Jumlah hari penjualan dalam piutang usaha yaitu 365 hari dibagi dengan account receivable turnover 136 jiwa, sama dengan 1,36. Rasio yang kelima yaitu inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan, adalah salah satu cara untuk mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode dan nantinya akan memberikan hasil seberapa efektif persediaan barang yang dikelola. Dan bisa kita lihat juga di laporan keuangan perusahaan itu inventory turnover, cost of goods sold, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Harga pokok penjualan yaitu 6.785.671, yaitu beban penjualan distribusi, dan dibagi dengan persediaan rata-rata 10.574.119 ditambah juga dengan persediaan neto yaitu 9.658.705. Rasio yang keenam yaitu equity ratio.
Stockholder atau equity, keuntungan dibuka kepada pemegang saham dibagi dengan total aset. Keuntungan yang dibuka kepada pemegang saham atau stockholder equity 39.672.266 dibagi dengan 161.531.863, sama dengan hasilnya kita mendapatkan 24,4%. Rasio yang ketujuh yaitu net income to sales. Pendapatan bersih penjualan sama dengan net income atau pendapatan bersih dibagi dengan net sales atau penjualan bersih. Net income, pendapatan bersih kita dapat sini dilihat ada 6.785.671 dibagi dengan 1.421.517. Itu kita dapat hasil sama dengan 8,2%. Rasio yang ke-8 yaitu return of stockholder ekuitas atau pengembalian ekuitas pemegang saham. Kita lihat laporan keuangan yaitu dari saham, net income atau pendapatan bersih dibagi dengan average common stockholder ekuitas. Net income itu 6.786.671 dibagi dengan 75.274.131.000 dan ditambah dengan 39.672.226 dan dibagi dengan 2 sama dengan hasilnya kita dapat yaitu 54,3%.